para mahasiswa PDE, Product Design Engineering, ya. BINUS ASO School of Engineering. Ini sudah ada. Nah, ini soal latihan Anda minggu yang lalu sudah dikerjakan belum? Hello everybody. Have you done? No yet. Aduh. Oke lah, kita coba bahas ya. Carilah representasi integral kosinus Fourier. Ada kata kosinus. Berarti sukunya mengandung cos, tidak mengandung sin. Ya kan? Tidak mengandung sin. Jadi berarti pada rumus integral Fourier itu apa? Fungsi X sama dengan integral 0 sampai tak hingga dalam kurung A omega kali sin. Ya kan? Ditambah B omega kali sin omega T. Kalau tadi cos ya, kalau A omega kali cos omega T, A omega X, tambah B omega kali sin omega X kurung kali D omega. Ya, jadi berarti ini ada kata cos menunjukkan tidak ada apa? B omeganya tidak ada. Mengapa? Suku sinnya tidak ada. Dan suku sin tidak ada kan? Kan rumus integral Fourier itu apa? Integral Fourier adalah integral fungsi X sama dengan integral 0 tak hingga cos kosinus omega X ditambah B omega kali sin omega X kurung tutup D omega. Mungkin buku saya di alfa ya. Maaf saya kelupaan bawa. Ada bukunya nanti saya mudah-mudahan minggu depan tak lupa. Baik. Jadi berarti sini B omeganya 0 ya. Enak. Nah, suku ini tidak ada, hilang. Berarti yang tinggal fungsi X adalah integral 0 omega. Tinggallah A omega kali kosinus omega X kurung gini kan D omega. Nah, kita cari dulu A omeganya. Kosinus atau sinus Fourier itu rumusnya 2 per pi integral 0 sampai tangga. Sebetulnya Anda pakai seperpi minta hingga sampai tangga sama mana? Kan awalnya kan bentuknya ini minta seperpi gitu ya, minta hingga sampai tak hingga. Minta hingga sampai tak hingga plus tak hingga ini 2 kali 0 tak hingga. Kan arti ini seperpi dikali 2 kali 0 sampai tak hingga. Maka hasilnya menjadi 2 per pi integral 0 tangga. Itu maka ini muncul ini. Paham ya? Awalnya kan ini. Nah, ini fungsi X dikali dengan kalau A pasti cos ya. Kosinus omega X dx. Ya, ini dx ini. Tapi yang rumus integral Fourier-nya belakangan d omega. Oke, ya. Maka A omega berapa? A omega 2 per pi integral 0 tak hingga. Nah, kita lihat dari soalnya tadi. Ada batasannya. 0 sampai 1. 0 sampai 1. Kemudian besar dari 1. Besar dari 1 ini sama enggak? Artinya X terletak antara 1 sampai plus tak hingga. Sama enggak? Besar dari 1. Enggak terbatas. Kalau besar dari 1 enggak terbatas berarti dari 1 sampai tak hingga. Ya. Nah, maka ini kita pecah menjadi 0 tak hingga itu kita pecah menjadi ya
Ini kita pecah ya. Sorry. Intro. Ini 0 sampai 1. Fungsi X-nya berapa? Kemudian kosinus omega X dx. Ditambah integral dari 1 sampai tak hingga. Ya kan? Batasnya tadi itu enggak? 0 sampai 1 dan X antara 1 tak hingga. Besar 1 itu dari 1 sampai tak hingga. Sama ya. Fungsinya kali kosinus omega X dx. Ya. Jelas sampai sini? Halo? Ini kurung ya? Sekarang berapa nilainya? Kita lihat. Kalau dia antara 0 dan 1, nilainya 1. Ya enggak? Kalau X antara 1 beta hingga atau besar dari 1 itu 0. Berarti yang ini 1, ini 0 enggak? Yang 0 hilang. Itu dari 0 adalah 0. Tapi kalau Anda belajar di persamaan differential, ingat enggak? Integral 0 tak tentu. Integral 0-nya sama dengan apa? C, konstan. Ya. Tapi kalau tertentu C ini adalah 0. Ya. Ini hilang, maka tinggal A omega adalah 2 per pi. Nah, satunya hilang aja. Tinggal 0,1. 2 per pi. Minta kasih jarak ya. 0,1 kosinus omega X D omega X. Harus sama ya. Ini cos U dx. Harusnya cos U du. Ya, cos omega X D omega X. Nah, D omega ini berapa nih? Ada X diturunkan. Omega kali turunan X 1 dx enggak? Ya, jadi kelipatan omega supaya omega menjadi 1 dikalilah seper sehingga A omega berapa? A omega adalah 2 per. Nah, ini mau omega pi atau pi omega terserah ya. Omega pi boleh, pi omega juga boleh. Terus integral dari cos U du apa? Halo, integral cos U du 41. Lupa. Integral cos U du adalah sin U. Coba ulang. Turunan sin U apa? Cos U kali U aksen. Cos U kali du berarti. Du itu U aksen. Diferensial U. Ya. Dan harga batas 0,1. Sehingga hasilnya 2 per omega pi dikali sinus. Nah, yang diganti X-nya. Jadi sin omega kali omega kali 0 sudutnya. Ini sudut-sudutnya. Jadi hasilnya berapa? 2 per omega pi sin omega, ya, tinggal sin omega dikurang sin 0. Nah, sin 0 sama dengan apa? 0 nak? Sin 0, 0. Hilang ya. Jadi tinggallah sini 2 sin omega per omega pi. Ya, inilah nilai dari apa? A omega. Sudah paham ke sini? Nah, baru Anda jawab. Jadi apa? Integral kosinus Fourier, ya. Yang ditanyakan itu ya. Representasi ya. Integral kosinus Fourier pada nyambung. Representasi integral kosinus Fourier adalah fungsi X sama dengan yang tadi. Yang di atas tadi kita ini cari, ini dia. Di mana B-nya B omega 0 tinggal A omega saja. Ya, ini. Jadi fungsi X sama dengan apa? Integral 0 tak hingga. Ini adalah A omega kali kosinusnya cos ya. Berarti kosinus ini kosinus gak cos.
omega X kali D omega. Hati-hati ya. Ini sebetulnya ini kan A omega cos omega tambah B omega. Nah, sekarang kita ganti nih. A omeganya berapa? Kita ganti 0 tak hingga. Tadi berapa hasilnya? 2 sin omega, omega pi. 2 sin omega per omega pi ya. Benar ya? 2 sin omega, omega pi kali kosinus omega X D omega. Nah, ini boleh letakkan di atas. Apa yang bisa keluar sini? 2 dan pi. Omega nggak boleh keluar dari integral. Karena D omega. Alasannya karena D omega. Sehingga fungsi X sama dengan apa? 2 per pi dikeluarkan. Tinggal 0 tak hingga. Sini sin omega dikali kosinus omega X per omega kali D omega. Sama dapat jawaban. Nah, inilah tugas Anda yang pertama kemarin di rumah. Harusnya dicoba kerjakan ya. Ya, nanti di ujian mungkin salah satu di antara yang ini ada yang keluar modelnya, tapi angkanya pasti beda ya. Tapi sini ada pertanyaan? Apa? Any question? Jelas? Nah, sebentar lagi kita bahas yang contoh berikutnya. Kalau ini selesai, kita masuk topik berikutnya adalah transformasi Fourier. Fourier transform ya. Ada yang masih kurang paham? Yang kurang ngerti? Yang belakang? Itu ke belakang nggak jauh lihat-lihat. Kalau jauh, artinya bawa notebooknya ya. Ke notebook lebih dekat di depan Anda langsung. Seperti ini berapa orangnya, tapi ya yang jelas yang baru masuk jadi saudara Alex ya. Yang lain saya tidak tahu. Sudah masuk juga saudara sebelah Alex ini, sebelah kanan? Enggak masuk. Yang belakang? Enggak ada juga. Ya udah. Saya tidak memaksa Anda ya, tapi sudah. Saya teruskan yang berikutnya. Halamannya lumayan banyak lebihnya ya. Oh, 2. Batasnya itu. Nah, kita masuk yang berikutnya. Carilah representasi integral sinus Fourier. Kalau sinus, berarti sini ada suku sinnya ya. Nak? Seperti tadi yang saya tunjukkan Anda, di atasnya tadi. Di sini, karena cos, sini tidak ada B omega 0. Tapi kalau di sini, karena integral sinus Fourier, berarti kalau sinus Fourier ini apa? Sinus Fourier ada suku B omega kan? B omega ada tapi omeganya 0. Nggak ada ya. Berarti omega nggak ada, maka representasi ya. Representasi integral sinus Fourier adalah apa? Sinus fungsi X sama dengan integral 0 tak hingga A omega kali apa? Cos omega X ditambah B omega kali sin omega X kurung D omega. Nah, ini karena A omeganya 0,
Ini hilang, enak. Suku cosnya hilang. Maka tinggallah fungsi X sama dengan 0 sampai tak hingga dari B. Nah, ini mau dikurung boleh nggak ya? Mau dikurung boleh. Ini D omega. Oke, nah kita cari B omeganya. Berapa B omeganya? Berapa B omeganya? B omega rumusnya apa? Apa ya rumusnya? 2 per pi integral 0 tak hingga. Kalau 1 pi, ini min tak hingga sampai tak hingga. Hati-hati ya. Itu sebetulnya identik. Fungsi X kali, kalau B omega itu artinya mengandung suku sin. Sin omega X dx. Makanya dinamakan integral sinus Fourier. Ya. Nah, maka B omega berapa? 2 per pi. Nah, kita lihat di sini ada batasnya. Oh, ada. Kalau 0 sampai 1, fungsi X-nya E pangkat X. Kalau besar dari 1, ingat besar dari 1. Tak hingga, betul enggak? Besar dari 1 sampai dengan tak hingga. Ya, antara 1 dan tak hingga. Jadi di sini kita buat dulu ya. Ini kasih integral dari 0 sampai 1. Ada fungsi X-nya kali kosinus. Bukan kosinus, sinus, sorry. Sin ya, sesuai yang ada di atasnya. Sin omega X ditambah integral 1 sampai tak hingga. Ini ada fungsi X-nya. Di sini sin omega X juga sama. Kurung. Ini sini ada dx-nya ya. Di sini ada dx-nya. Ini. Tambah, di sini ada dx juga. Kurung tutup. Nah, tadi dinyatakan di sini apa? Kalau antara 0,1 fungsi X-nya sama dengan eksponensial, E pangkat X. Sedangkan besar dari 1 atau X antara 1 beta hingga adalah 0. Jadi 1 beta hingga 0. Ini 1 dan beta hingga 0. Ini E pangkat X. Nah, sehingga apa yang terjadi di sini? 2 per pi. Nah, ini 0 ya. 0 hilang sukunya. Pokok 0 dicoret deh ya. Itu enggak ada, hilang deh. Sehingga ini gimana menyelesaikannya? Bisa pakai parsial, bisa pakai Laplace. Kalau parsial ada rumus langsungnya juga. Saya sudah lupa nih. Coba saya kasih sini ya. Dulu kan ada di kalkulus 1, masih ingat enggak? Integral, tak tentu dulu ya, E pangkat AX kali kosinus BX dx. Satu lagi integral E pangkat AX kali sin BX dx. Kemudian di sini E pangkat AX per koefisien ini A sama B, ini A kuadrat tambah B kuadrat. Gitu ya. Kalau cos A tambah B. Gitu ya. Terakhir tambah C kalau tak tentu. B kuadrat. Ada kan bentuk ini? Bentuk di kalkulus 1. Kalau sin apa? A min B. Ini kerangkanya. Yang saya tulis ini kerangkanya, bro. Oke. Nah, kalau cos dulu. Cos dulu. Baru pasangannya sin. Sin BX. Kalau sin dulu. Baru pasangannya cos BX. Sudah jelas sama ini? Pakai rumus ini aja. Ya, jelas ya? Nah, jadi kita pakai di sini. Ini berarti yang tinggal ini kan kalau tasain lagi ini kan 01 E pangkat X kali sin omega X dx.
Ini sama dengan 2 per pi. Apa tuh? Tadi apa tadi? E pangkat AX per, ya enggak? A-nya berarti berapa sini? Saya tanya A-nya berapa? E pangkat AX, E pangkat sama dengan E pangkat X. A-nya berapa? Halo? Ada sini kan rumus umumnya kan E pangkat AX sama dengan E pangkat X. Berarti A berapa tuh? 1 enggak? Nah, terus ini sin BX. B-nya sama dengan omega enggak? Sin BX. Berarti W-nya omega. Jadi sini kan rumusnya E pangkat AX, A-nya 1 per apa? Kita bikin rumus dulu lah. Kalau Anda ragu, kita ini E pangkat X, berarti A-nya 1. Rumusnya ini kan E pangkat AX per A kuadrat sin apa? A min B, enak. Kalau sin A min B, kalau cos A tambah B, itu aja. Nah, kemudian kalau sin dulu. Sin BX, terus ini apa? Baru pasangannya cos BX. Gitu ya. Nah, kita masukkan nih. 2 per pi dikali E pangkat X, ini kan E pangkat X nih. Berarti A-nya 1 per A-nya 1 kuadrat ditambah omega kuadrat. Gitu enggak? Jelas ya? Dikali A-nya berapa? 1 min B-nya omega. Nah, sekarang ini sin apa? Sin omega X hari ini. Sin dulu baru pasangannya. Sin omega X pasangannya cos omega X. Nol satu. Ini rumusnya ya. Ini rumusnya. Nah, ini hasilnya apa? 2 kali E pangkat X per apa nih? Pi dikali 1 kuadrat 1 tambah omega. Benar? Tambah omega kuadrat, sorry. Tambah omega kuadrat. Dikali apa nih? 1 kali sin omega X dikurang omega kali cos omega X. Kurang siku sini. Agak batas 0,1. Jelas nggak ke sini? Nah, kemudian yang diganti apa? X-nya. X-nya yang kita ganti ya. Semua X kita ganti. Jadi hasilnya apa? Jadi B omega berapa tuh? Jadi B omega, rumusnya letak di atasnya ya. Apa sini? 2 E pangkat X. Ini ganti nih. X yang pertama 1 ya. Berarti 2 E pangkat 1. Sorry. 2 pangkat X ya. X ini 1 enggak artinya? 1 ya. Ditulis. Atau enggak bisa ditulis enggak apa-apa. Per apa? Pi kali 1 tambah omega kuadrat. Atau Pi kali 1 tambah omega kuadrat. Dikali sin omega 1. Ganti semua X-nya 1 lah pokoknya. X ganti 1. Jadi sini apa? 1 kali sin omega sin omega kali 1 jadi omega kali kosinus omega X-nya 1 dikurangi, enak. Ini batas atas bro. Batas atas kan 1, batas bawahnya 0. Kita ganti 2E pangkat 0. Ini dari 0 ya 0 ke 1 ya, betul ya. Jadi X-nya diganti ini E pangkat X, ini 1 sini, ini 0. Pi kali 1 tambah omega kuadrat kali sin omega kali 0 kurang omega kosinus omega kali 0. Oke.
Sehingga B omeganya, ini agak panjang ya. 2E per Pi kali 1 tambah omega kuadrat. Ini tinggal cos omega. Kurang 2. Nah, E pangkat 0 1 enggak? E pangkat 0 1. 2 kali 1 2. 2 per Pi kali 1 tambah omega kuadrat. Kali apa nih? Ini tinggal sin berapa nih? Sin omega kali 0. Oh, ini kali 1, ini kali 0 ya. Omega kali 0, 0 dikurang omega cos 0. Nggak tahu cos 0 berapa? 1. Sin 0 berapa? 0. Ini hilang ya. Sin 0, 0. Cos 0, 1 ya. Nah, sehingga B omega berapa? Ini agak sulit sedikit ya. 2E per Pi kali 1 tambah omega kuadrat. Nah, ini tetap kali cos omega. Nah, ini min kali min plus. Ini cos 0 1 enggak? 1 kali omega, omega. Jadi omega kali 2 berapa? 2 omega per Pi kali 1 tambah omega kuadrat. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu. Halo? Ya. Nanti hasilnya sama enggak? Kita ngecek ya. Nah. Ada yang sama? Ya. Nah, dari sini kita keluarkan yang sama. Yang sama itu apa tuh? Penyebutnya sama semua ya. Duanya. Jadi berarti kalau kita keluarkan B omega berapa? Yang keluarkan ini 2, ini semua. Di sini 2, penyebutnya semua. Berarti apa? 2 per Pi 1 tambah omega kuadrat gitu. Kali apa ini? Sin omega dikurang omega kali cos omega ditambah ini udah keluar 2 tinggal omega. Betul enggak? Halo? Jelas sampai sini? Nah, ini yang kita masukkan di dalam apa tadi? Integral sinus Fourier-nya tadi. Mana? Integral sinus Fourier-nya mana? Di sini. Ini, integral sinus Fourier-nya ini kan? Kita salin nih, integral sinus Fourier-nya adalah integral ya. Catat. Jadi representasi integral sinus Fourier. Jadi sama dengan apa? Fungsi X sama dengan integral 0 tak hingga di sini B omega kali sin omega X kurung D omega ya tadi ya. Di fungsi X sama dengan ini yang kita ganti nih. Integral 0 tak hingga. Nah, berapa hasilnya tadi nih? Nah, salin 2 ya, 2 per Pi dari 1 tambah omega kuadrat sin omega kurang omega cos omega ya. Kurang omega apa? Kurang omega cos omega kemudian di belakangnya apa? Tambah omega. Tambah 1 omega ya, tambah omega. Dikali sin omega X terus kali D omega ya nak. Yang ini sin omega X D omega. Sin omega X D omega kan. Nah,
Yang bisa keluar apa? Yang bisa keluar di sini 2 per pi ya. 2 per pi aja. Sehingga fungsi X 0 tak hingga apa yang tinggal nih? Sin omega kurang omega cos omega ditambah omega per 1 ditambah omega kuadrat kali sin omega X D omega. Mana depannya? Coba cari. Samakah? Dua per pi keluar betul. 1 omega kuadrat betul. Sin omega itu betul. Ini dikeluarkan ada E nya ya. Mana ada E tadi ya? Waduh, tadi ada E nya ya. Sorry. Halo. Ada yang kurang sini tadi. Ini ada E nya tadi kan? E. Oh, tiba-tiba hilang. Yang bisa keluarnya ini kan. Berarti yang lain ini apa? E kali, betul enggak? Sorry, ini E kali kan? E kali ini kan? Betul ya? E kali ini dia. E kali ini. Yang ini keluarkan 2 tinggal omega aja. E kali yang ini. Berarti ada maaf, jadi ada kurang sini ya. Berarti yang di sini menjadi E kali. Nah, ini harus dibenarin dulu. E kali ini. Ini E kali gini kurung. Sekarang saya tanya sama enggak jawabannya? Halo. Ini E omega cos, ada omega cos. Oh. Saya tanya sama enggak? Dia keluarkan ini. Min-nya keluarkan. Ya, min-nya keluarkan. Jadi ini bisa ini saya dapat ini, tapi di itu kan saya tanya identik tidak? Coba 2 per pi integral 0 tak hingga di sini dia letakkan nih omega ini di depan. Keluarkan minnya dalam kurung ini keluarkan min. Boleh kan? Dikeluarkan minnya. Ini keluarkan min, ini min ini dulu. Min E kali dikeluarkan min tinggal apa? W omega kali cos omega. Ini keluarkan min ini menjadi min enggak di sini? Ya, sin omega ini menjadi min sin omega. Halo? Sama enggak tuh? Omega dikurang E kali omega kali cos omega dikurang sin omega. Betul. Per semuanya 1 ditambah omega kuadrat dikali sin omega X kali D omega. Jelas? Sama ya? Hanya kalau jawabnya tadi yang di atas betul, yang bawah juga betul. Ya. Yang itu padahal ya, ada macam-macam ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada, kita teruskan dengan topik baru. Lanjutannya. Transformasi Fourier. Ya. Transformasi Fourier. Any question? Halo? Oh, diam aja. Oh.
Baik. Kalau tidak ada, kita lanjutkan topik baru namanya transformasi Fourier. Ya. Yang terakhir untuk dari Fourier kita belajar sampai dengan transformasi Fourier. Ya. Transformasi Fourier atau Fourier transform, ya bahasa Inggrisnya Fourier transform. Ya. Fourier orang Prancis ya, transform. Fourier. Apa senau ya, suara hidung. Fourier. Oke. Nah, fungsi omega disebut transformasi Fourier dari fungsi X dan ditulis. Nah, jadi ini perlu tahu fungsi omega disebut fungsi Fourier disebut fungsi disebut Fourier ya, transformasi Fourier atau nama bahasa Inggrisnya apa? Fourier transform sama ya. Dari fungsi X dan ditulis bentuknya apa? Ditulisnya adalah fungsi dulu alfa atau omega boleh ya, ada yang alfa ada omega, adalah fungsi dari fungsi X. Nah ini menulisnya gini, oke? Nah secara pemodelan matematiknya bahwa transformasi Fourier secara umum ya, seper akar 2pi integral dari min tak hingga sampai tak hingga ini fungsi X kali E berpangkat I omega X dx. Ya. Fungsi omega adalah seper akar 2pi integral min tak hingga sampai tak hingga fungsi X E pangkat I omega X dx. Paham di sini? Nah ini yang ini disebut apa tahu enggak? E pangkat I omega X adalah bentuk bilangan bentuk rumus Euler. Ingat rumus Euler apa? E pangkat I theta sama dengan cos theta tambah I sin theta. Wah. Datangnya dari jurnal jurnal Binus. Tulis Binus keluar itu. Jadi yang tahun ini yang volume satunya ya, ada ya emak. Baik. Nah, kalau ini namanya transformasi Fourier adalah seper akar 2pi integral min tak hingga sampai tak hingga fungsi X ini yang fungsi apa domainnya, fungsi asalnya E pangkat plus I omega X dx ya. Nah, kemudian kebalikannya kalau kita cari fungsi X-nya itu nama inverse. Kebalikannya. Nah, itu disebut sedangkan fungsi X. Nah, disebut ini.
Ya. Sedangkan fungsi X bisa disebut, biasanya kita inverse dulu ya, inverse atau bahasa Inggris sebagai inverse Fourier transform ya, Fourier transform ya, inverse Fourier transform atau transformasi Fourier inverse, bahasa Indonesia-nya agak aneh. Nah, ini dan ditulis sebagai apa? Berarti fungsi X sama dengan apa itu mestinya. Jadi fungsi X ini transformasi Fourier ini dari fungsi X. Nah, kan fungsi X ini sama dengan inverse dari ini ya. Ini sama dengan apa? Transformasi Fourier, fungsi omega ya. Nah, inverse ya, inverse ini sama dengan apa? Rumusnya adalah fungsi X itu sama dengan seperakadopi juga. Ya, seperakadopi integral min tak hingga sampai tak hingga. Ini adalah transformasi Fouriernya fungsi omega. Hati-hati, E pangkat kalau sini plus, ini pangkatnya E pangkat plus I omega X, di sini min I omega X. Omega X D omega. Hati-hati, mengapa D omega? Tahu alasannya? Karena sini fungsi omega, maka ini D omega. Kalau ini fungsi X, maka ini dx. Tapi kalau ini fungsinya omega, ini fungsi transformasi Fourier, maka ini d omega. Do you understand? Nah, ya kalau fungsi x dx, fungsi omega d omega, ya, sama ya. Itu jaringannya. Sudah ngerti sekarang? Ini secara umum ya, secara umum bentuknya seperti ini. Nanti ada lamanya transformasi Fourier cosinus, transformasi Fourier sinus. Ya. Oke, sekarang kita masuk contoh. Nah, gimana contohnya nih? Di sini ada pertanyaan dulu. So far, any question? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan kan enggak? Yang belakang? Ada. Baik, kalau enggak ada kita masuk contoh. Contohnya, carilah, ya, carilah transformasi Fourier, atau Fourier transform, sama ya. Bahasa Inggris ini dibalik, Fourier transform. Ya. Transformasi Fourier dari fungsi nah, fungsi X-nya sama dengan ini ada 2, 1 dan 0. Kapan dia 1? Jika atau bila, ya, jika, bila, sama itu ya. Harga mutlak X kecil dari A, jika A. Di mana A konstanta positif ya. Di mana, oh jangan di sini. Ini kita mau pakai daerahnya. Di mana A konstanta positif ya. Konstanta positif. Wah ini sorry apa? Powernya. Oke.
Ya. Ini sebetulnya cerita dari Fourier ini sama Laplace itu gelombang ya. Kalau Anda mau nonton ada yang di webinarnya dari yang diadakan di Universitas Parayangan Bandung, UNPAR ya. UNPAR, Universitas Parayangan Bandung, dikemukakan oleh Profesor Matematik ITB, yaitu Profesor Dr. Wono Setiabudi. Ya. Wono Setiabudi itu terkenal. Ya. Beliau juga mengajar di UNPAR, ya. Di samping ITB juga mengajar di Universitas Katolik Parayangan Bandung. Ya. Baik. Langkah pertama apa yang kita cari dulu? Ya, pertanyaannya kan transformasi fungsi omega ya, nak? Yang tanya adalah fungsi omega sebenarnya. Ya. Di sini yang tanya itu transformasi Fourier atau Fourier transform adalah fungsi omega. Nah, sesuai yang tadi bahwa fungsi omega rumusnya apa? Transformasi Fourier rumusnya apa tadi? 1/2 pi, ya enggak? 1/2 pi integral min tak hingga sampai tak hingga. Ya, min tak hingga sampai tak hingga. Kemudian fungsi X, ini adalah domainnya. Ya, fungsi X dikali E berpangkat positif I omega X, ya, I omega X dx. Sama ya, begini tadi, coba. Sama integral min tak hingga sampai tak hingga fungsi X E pangkat plus I omega X dx, ya. Sama ya. Nah, ini kayak sebelumnya ini kita uraikan dulu, sorry ya. Mungkin warnanya sama yang lain. Ini pakai hijau atau merah? Merah. Apa artinya harga mutlak X kecil A? Ini kan sudah belajar di SMA juga di K+1 ada. Apa nih? Halo. Ini artinya X terletak antara negatif A dan positif A. Nah? Halo. Pada diam. Sudah capek ya? Ini udah jam terakhir, kelompok jam terakhir. Apa artinya X besar dari A? X besar X besar dari A. Ya nak? Nah, terjemahan lagi. Apa artinya X kecil dari min A? Kecil dari min A sampai min tak hingga enggak? Berarti ini artinya X terletak antara min A sampai min tak hingga enggak? Dari min A sampai min tak hingga. Ya, sampai min tak hingga nih. Apa artinya X besar dari A? X terletak antara A sampai plus tak hingga kan? Nah, berdasarkan ini kita cari, kita masukkan ya yang ini. Dengan batas-batasnya dari min tak hingga sampai plus tak hingga. Dipecah jadi min balik ini. Ini adalah min tak hingga di sini min A, enak. Jadi fungsi transformasi Fourier transformnya adalah 1/2 pi kali integral dari min tak hingga sampai min A. Fungsi X-nya apa? Kali E pangkat I omega X dx ditambah integral min A sampai A, ini nih. Min A sampai A berapa? E pangkat I omega X dx ditambah integral dari A sampai plus tak hingga berapa kali E pangkat I omega X
antara min A sampai A itu ini ya. Antara min A sampai A, fungsi X-nya berapa? 1, tulis 1. Kemudian selebihnya ini, X antara min hingga sampai A, berapa nih? 0, tulis. Ini juga X min A sampai ini juga 0. Sini. Ada 2 kan? X antara min hingga sampai min A, atau X antara A sampai plus A sampai plus hingga 0. Jadi 2 0 kan? Yang pinggir-pinggir ini hilang, ini hilang. Betul nggak? Halo. Capek ya? Oke, tinggal ini yang tengah aja kan? Yang tengah, kita hitung. Jadi fungsi transformasi Fourier, fungsi omega ini transformasi Fourier atau Fourier transform adalah seperakar 2 UDX. Harusnya E pangkat UDU. Sengaja ya, di sini kasih kosong. Integral min A sampai A, E pangkat I omega X, D dari I omega X. E pangkat U DU. Jelas? E pangkat U DU. Nah, DU-nya berapa nih? Diturunkan terhadap X. I omega kali turunan X 1 DX. Benar? Jadi terjadi kelipatan I omega. Supaya I omega menjadi 1, maka di depannya dikalikan dengan seper I omega. Jelas sampai sana? Halo. Ini ada permainan yang mirip dengan Anda belajar di ada di Laplace. Sampai sini jelas sampai sini? Halo? Nah, kalau sudah ini kita selesaikan dulu yang ini ya. Ya. Ini kan E pangkat U DU, DU-nya ini diturunkan terhadap X, I omega X diturunkan I omega kali turunan X adalah 1 DX. Jadi terjadi kelipatan I omega supaya I omega jadi 1 seper I omega. Nah, ini boleh kita kali ke dalam atau biarkan begini, boleh. Jadi hasilnya berapa? Halo? Transformasi Fourier transform sama ya. Adalah atau ini biasa saja dulu ya. Seper akar 2pi dikali seper I omega, kita biarkan dulu. Kaget sih. Ya udah. Oke. Jadi integral dari integral E pangkat U DU apa? E pangkat U juga kan? Biasanya E pangkat I omega X agak batas min A sampai plus A. Ya, agak batas min A sampai plus A ya. Nah, kita masukkan ini adalah seper akar 2pi, biarkan dulu atau mau diubahkan boleh langsung, boleh. Ini adalah akar 2pi. Nah, biar dulu ya. Seper akar 2pi biar dulu, oke. Ini kalau udah masuk berapa nih? 3A dikurangi E pangkat I omega min A, betul nggak? Omega min A. Per I omega, sama nggak? Halo. I omeganya ini saya letakkan di bawah penyebutnya ya. Nah, ini yang selisih nih, berarti E pangkat I omega batas atas, X-nya A, dikurangi E pangkat I omega batas bawahnya min A. Sehingga ini hasilnya apa nih? Hah? Yang ada rumusnya ini, ada 2 enggak di bawahnya? Halo? Ada 2 enggak di bawahnya? Ini saya terang lagi nih. Dari rumus Euler. Ya, rumus Euler.
cos theta ditambah I sin theta. Ya, ditambah I sin theta. Ya, ini rumus Euler. Ya, rumus Euler. Terus E pangkat I min theta hasilnya apa? Berarti cosinus min theta enggak? Cosinus dari min theta cos theta enggak? Ingat enggak? Cos min alfa adalah cos alfa juga, ya kan? Artinya ini tetap ya, tidak berubah cos theta. Tetapi sin min theta, minnya keluar ya, seolah gitu ya. Keluar jadi di min I sin theta. Nah, yang kita mau cari di sini adalah kalau kita kurangi ini E pangkat I theta dikurang E pangkat min I theta, itu enggak? I kali min theta kan min I theta sama dengan apa nih? Ini dikurangi menjadi min I sini jadi plus enggak? Jadi plus I sin theta tambah I sin theta berapa? 2I sin theta. Maka berapa sin theta? Sin theta adalah E pangkat I theta dikurang E pangkat min I theta per 2I. Oke? Jelas datangnya dari sini? Nah, kalau rumus ini dimodifikasi, tetanya saya ganti dengan omega X, apa yang terjadi? Kalau tetanya omega X, betul enggak? Tetanya ganti omega X dikurang E pangkat min I omega X per 2I. Jelas sampai sini? Nah, yang ini Anda lihat di bentuk ini nih. Ada enggak di sini? Berarti omeganya keluar sini ya. Halo? Omeganya keluar ya. Oke. Tabiat ya. Jadi ini artinya E pangkat I omega A ya. Omega A atau A omega boleh ya. A omega boleh. Dikali E pangkat min I A omega per I. Gitu ya. Ini dikali 2, sini kali 2 enggak? Karena penyebut dikali 2, pembilang juga kali 2 kan? 2 kan 1. Halo? Nah, omeganya letak di mana? Omeganya ya mau letak di sini boleh seper omega dulu. Omeganya saya keluarin ya, yang ini. Oke. Nah, ini apa rumus dari ini? Halo. Sesuai yang tadi kita sudah buktikan ini. X-nya ini ganti A. Sama enggak? I omega A. Ini adalah sin omega X. Kalau udah gini, terserah deh. Mau ini boleh juga, terserah ya. Sebenarnya ini kalau mau ininya tetap, enggak apa-apa sih. Kita tetap aja. Sorry. Ini tetap ya omega A. Sini I omega A. Min I omega. Jadi ini jadinya 2 itu sama enggak akar 4? 2 itu adalah akar 4 per akar 2pi. Oke ya, kali. Ini adalah kosinus apa? Ini omeganya, sin omega A. Betul enggak? Atau A omega ya. Omega A. Halo? Kali seper omega. Terus ini boleh enggak di akar
Nah, ini kita gabung. Jadi apa? Kosin, ini sin ya, sorry. Kok rumusnya kepala tadi? Salah. Ini adalah sin tadi ya. Betul nggak sin tadi? Sin omega ya. Sin. X-nya ganti A tuh. Ini adalah sin omega ya. Sin omega A. Berarti ini sin omega A kurung begitu per omega ya. Per omega ini dikali sin. Nah, ini diperkecil. Bagi 2, 1. Bagi 2, 2 enggak? Hasilnya apa? Akar 2 per pi kali sin omega A kurung per omega. Inilah jawabannya. Inilah transformasi Fouriernya. Akar 2 per pi sin omega A atau A omega tapi ini belum selesai. Karena kita harus cari juga yang kalau omeganya 0. Ini untuk omega yang bukan 0 nih. Oh ya, ini untuk omeganya tidak sama dengan 0. Kalau di buku saya itu alfa ya. Alfa tidak sama dengan 0. Omega tidak sama dengan 0. Kalau 0 gimana? Nah, kalau 0 kita kembali yang tadi, kita ambil mana tadi? Yang integralnya tadi. Ini. Sampai di sini nih. Fungsi omega adalah seperakar 2pi, yang ini 0 kiri kanan, tinggal yang ini kan. Ini kita tidak ubah dulu biar gini ya, saya salin ya. Saya salin. Transformasi Fourier tadi sebelum apa adalah seperakar 2pi ya. Yang kiri kanannya 0. Yang ini apa nih? Yang ini. Integral apa tadi? Integral min A sampai A E pangkat I omega X dx. Betul enggak itu? Coba lihat. Halo. Pada ini sunyi apa? Sunyi sekali. Sudah pada capek. Ya, ini satu ya, satu kali ini ya. Tinggal ini kan, ini ada satunya di depannya gitu. Nah, kalau omeganya diganti 0, apa yang terjadi? Kita ambil omeganya sama dengan 0. Apa yang terjadi? Fungsi omega di transformasi Fourier yang omeganya 0 adalah seperakar 2pi min A sampai A, satunya kita abaikan. E pangkat I kali 0 kali X. Seperakar 2pi ini min A sampai A, E pangkat berapa? I kali 0 kali E kan 0 ya. E pangkat 0 berapa? 1. Ya, sama dengan ini sama dengan 1. Ya. Ya. Ini sama dengan 1 ya. 1. Jadi maka transformasi Fourier untuk yang ini 0 ya, sorry. Jadi ini harus diganti 0. Ini ganti 0 ya. Ini 0, ini 0. Ya, ini untuk yang omeganya 0. Hasilnya ini adalah seperakar 2pi. Ini integral, ini 1 ya. Ini arti integral 1 dx. Integral dx berapa? Satu dx x agar batas min A sampai A. Kita masukkan. Seperakar 2pi dikali X batas atas A dikurang batas bawah min A. Apa yang terjadi? Seperakar 2pi ini A tambah A. Hasilnya 2A per akar 2A per akar 2pi. Nah, 2 itu sama enggak akar 4? Kali A ini kan. Nah, ini sama enggak akar 4 per 2pi kali A di luar akar. Ini berkecil. 4 sama 2 diperkecil, di atas jadi 2, di bawah 1 pi. Itu enggak? Dibagi 2, 1, dibagi 2, 2. Sehingga hasilnya ini adalah
Tenang. Jadi transformasi Fourier itu adalah begini tulisnya. Ya, sama dengan berapa yang tadi yang ini. Yang tidak nol tadi mana? Ini ya. Oke, ini ya. Betul ya. Ini hasilnya apa? Akar 2pi sin omega A per omega ya. Akar 2 per pi ya, akar 2 per pi sin omega A per omega. Ini untuk kemudian yang sama dengan nol ini. Fungsi nolnya berapa sini? Akar 2 per pi kali A. Ini untuk omeganya sama dengan nol. Ini adalah jawabannya. Jadi transformasi Fouriernya itu kalau omeganya tidak nol, ya, kalau omeganya tidak nol, maka hasilnya ini. Kalau sama dengan nol, hasilnya akar 2 per pi kali A. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Halo. Kok pada lemas? Tadi sudah makan belum? Oke, saya simpan dulu. Nah, ada sesuatu yang harus dimodifikasi ya. Bentuknya apakah sin omega jadi apa? WA atau cos omega. Kalau cos itu tambah biasanya. Ya, tambah. Jadi tadi rumusnya tadi kan ada yang mana tadi? Ini kalau ini plus, tidak ada i-nya, tidak ada i-nya. Jadi ini pangkat ini plus di sini di bawahnya 2 saja per 2. Itu adalah cos omega yang sin yang ada 2 i-nya, mengandung i ya. Berarti ini juga dipakai di transformasi Laplace. Benar. Apakah mata kuliah kalkulus paling membosankan di antara mata kuliah yang Anda ikuti dari pertama Anda kuliah dulu sampai sekarang? Itu pertanyaannya saya tuh, tidak apa-apa. Jawab jujur ya, saya nggak marah kok. Hah? Gimana, Boy? Membosankan nggak? Ya, karena teknik membutuhkan. Dan ini seringkali ya, model ini saya tadi, yang atas tadi ya. Yang atas tadi itu seringkali yang ini. Nah, ini bentuk ini bingung sampai sini nih. Dia ngapain nih, ya kan? Nah, modifikasi ini jadi kalau ini Anda kurangi, apa tadi Anda tambah, berarti yang ini Anda tambah ya, I sin theta hilang, betul nggak? Ini menjadi tambahan, ini tambah, ini menjadi 2 cos theta. Jadi cos theta-nya per 2 nanti. Ini enggak? Coba lihat sini. Menurut saya kita coba. Kalau tadi kan E berpangkat I theta sama dengan cos theta ditambah I sin theta. Kemudian E pangkat I kali min theta adalah cos theta. Ya, cos min theta tetap, ini min I sin theta. Kalau sinnya saya hilangkan, berarti ini jumlah. Bentar. Kalau di sini dikurangi ini jumlah. Hilang, maka ini menjadi E pangkat I
2 cos theta. Maka cos theta adalah E pangkat I theta ditambah E pangkat min I theta per 2. Nggak ada I-nya, nggak ada ya. I-nya tidak ada. Ini ingat, ada di buku. Ini bukunya saya yang lupa bawa. Ini buku itu bisa dipakai di kasus 2 dan 3 sebetulnya. Ya. Yang ini yang perlu Anda ingat. Oke? Jelas ya, yang ada I itu hanya sin theta ya. Tadi kan sin theta adalah E pangkat I theta kurang E pangkat min I theta per 2I. Sedang cos tidak, per 2 saja. Ya, beda ya. Ini perlu diingat nih. Jadi modifikasi seperti ini yang kadang-kadang kita terkecoh atau membingungkan. Ya. Sampai sini, ini baru selesai. Jadi jawaban transformasi Fourier itu ada untuk omega yang tidak sama dengan 0, itu umum, plus yang kalau omeganya 0 gimana? Ya, ini maksudnya ada omeganya tidak sama dengan 0 umum. Ya kan? Kemudian kalau yang sama dengan 0 gimana? Ini diambil tuh yang tengah tadi, yang lainnya 0 kan? Min tangga sampai min A 0, kemudian dari plus A sampai plus tangga 0. Jadi yang sebenarnya dimasukkan ya di omega nya sama. Maka dapat kita transformasi untuk omega sama dengan 0. Ya. Nah, kita ada soal latihan. Nah, ada soal latihan nih. Untung masih aktual, masih hangat. Kita langsung ke latihannya. Latihan soal. Jadi percuma kalau saya jejer teori, nggak pernah latihan. Nah, percuma ini nggak bisa juga ini. Oke, yang pertama adalah carilah transformasi Fourier. Ya. Fourier transform sama ya. Transformasi Fourier atau Fourier transform dari fungsi ya, dari fungsi X sama dengan seperdua bila atau untuk ya, boleh gak? Jika atau bila boleh ya. Harga mutlak X kecil dari A, ini seperti tadi kan nih. Ini jika harga mutlak X besar dari A. Jadi ini ingat tadi seperti tadi yang urainya ya, sama. Di mana A konstanta positif ya. Di mana A konstanta positif. Kemudian nomor 2, Fourier sama pertanyaannya. Dari fungsi, nah ini fungsi X-nya. Yang pertama adalah 1 dikurang X kuadrat. Yang kedua 0. Bila atau untuk sama ya. Dan jika harga mutlak X kecil dari 1. Dan ini jika harga mutlak X besar dari 1. If ya, biasanya kan if harga mutlak X absolute X list 1.
Nah, sebenarnya bahan yang sampai tahun seperti ini, tapi ada lagi namanya transformasi Fourier kosinus dan transformasi Fourier transformasi kosinus Fourier sama transformasi sinus Fourier. Ada dua, dipecah dua macam ya. Ini ada latihan di yang tadi. Kalau jadi praktis memang itu zaman saya dulu dia belum foto kameranya belum digital, jadi masih pakai film. Digitalnya naik, kita dapat cetak, ya. Tapi rekodnya kalau rusak artisnya selesai baca. Nah itu pengalaman saya kena videonya kayak video yang saya shoot di kalau di luar kota dekat yang jalan artisnya masih ada tapi tidak bisa dibuka. Rasanya mau nangis ya mau siapaan gitu. Ya itu dah. Kalau cetak foto ada tapi makin lama warnanya berubah juga ya. Ya ada 17 ini. Ya ada. Ya coba kerjakan ini. Dua soal ini. Di antara ini ada tadi yang semuanya itu pasti ada satu atau dua yang paling luas. Kalau dulu saya ngajak persis kayak saudara. Kayak pengajar itu saya foto, datangkan dua yang foto, di papan foto, kumpulan foto semua. Ada video, masih ada saya simpan di saya. Jadi lupa foto-foto lebih bagus video kan? Video itu kita bisa ulang lagi. Kalau video ada suaranya, ada gambarnya, ada dia. Foto diam. Semua macam ini. Ya, silakan. Mulai tadi ini soalnya sudah dicatat atau dipotong. Nah, saya kasih lihat yang contoh tadi supaya pemecahannya. Nah, ini contoh tadi kan. Mungkin membantu Anda untuk menyelesaikannya. Untuk batasnya akan mulai dari A, X atau dari 1, X antara min 1 dan 1. Kalau besar dari A, X dari min 1
Nah, ketika min 1 itu min 1 ke belakang ya. Min 1 ke belakang itu min tak indah sampai min 1. Kalau besar dari 1 sampai tak indah. Itu. Kebaikan tubuh itu ini dari kulit ini. Yang tidak korek. Ya langsung ke sini. Berarti ini langsung ke sini, yang ini nggak ada. Bingung ada, mau apa nih? Ada ini tidak pakai solar, tetap ada. Banyak yang no. Seringkali begitu. Kalau buat lengkap ini tidak ada yang tanya lagi. Tapi kalau saya tidak boleh sumpahkan, saya agak saya anggap satu cari lagi. Yang pada aku ya. Betul. Dan teknologi sekarang begini enaknya saya mengajar satu lagi dua ada aktifnya di PPT yang pertama tadi kan jadi aktif dan saya siap dengan aktif ada lagi berada itu video lagi ulang lagi jadi maka zaman anak itu berjalan sekarang transformasi di situ. Enak namanya paling istilahnya modern dibanding zaman kuno fotonya mesti pakai dalam itu analog namanya soalnya saya udah digital semua. Makanya saya mengapa masih tetap memakai Microsoft Teams saya bisa record bisa tidak record ya recording apa yang dikatakan saya anda bisa nonton lagi kalau anda kurang bisa nonton lagi kalau tidak ngerti minggu depan boleh tanya ya. Nah yang tertulisnya kan ada juga ini bisa kita lihat oh ini yang saya cetak harus ambil list apa ini kan. Mungkin pas butuh 2 monitor, 1 monitornya yang teks ini, 1 monitornya yang video yang ngomong ini. Terus satu di handphone, ini tak kecil. Ini pesan, kalau itu dia bisa 01 dari mana? Yang mana? Baris kedua. Ini. Ini. Waktu dia bilang jika ada mutlak esensial dari A, ya. Nampak. Ya. Jadi di sini ya. Di sini bilang fungsi X dengan 1 jika harga mutlak X kecil A. Artinya X terletak antara min A dan A, itu kan? Ya. Min A dan A. Akan nih. Halo? Ini nilainya 1, oke ya. Terus yang ini, harga mutlak X besar dari A. Ini pasti mungkin ada belajar dulu di apa namanya? Nah, besar berarti kecil min A atau ini yang dulu ingat enggak? Kalau ini konvergen, ini divergen. Nah, kecil dari min A dan besar dari A. Apa artinya kecil? Tadi contoh kan, kalau kecil ini min A, di sananya min taingkan. Sebelah kiri itu kan makin kecil. Min taingga sampai min A. Itu yang artinya X kecil dari min A. Paham maksudnya? Nah, berarti ini X kecil dari min A. Artinya X antara min taingga sampai min A. Itu jelas ya? Kemudian X besar dari A.
Nah, yang itu ya, yang dua itu. Gimana? Yang ini. Yang batasannya ini. Terletak antara kecil dari min A atau antara min A hingga min A. Ya. Kemudian yang ini yang besar A artinya dari A sampai tak hingga. Ini yang jadi ada dua nomornya. Tuh. Dari min tak hingga sampai min A ini nomor. Dari min A sampai A ini min A sampai A satu. Kemudian dari A sampai persaingan nol. Toh integral nol berbentuk nol. Hilang. Jika yang ini aja yang antara kan. Jelas ya? Ya, yang tinggal cuma yang di tengah aja dari itu. Integral min A sampai A aja. Ya. Oke, kemudian sudah selesai ya ini? Belum ya? Gimana? Slide berikutnya. Slide ini udah. Slide berikutnya. Oh ya ini ya, betul. Slide berikutnya tinggal memasukkan hasil dari integral E pangkat U du adalah E pangkat U kan. Nah, U-nya itu yang I omega X. Nah, agak batasnya min A sampai A dimasukkan. Nah, waktu kita masukkan jadi sekiranya kalau kita jabarkan tadi ini E pangkat I theta adalah cos theta tambah I sin theta. E pangkat I kali min theta adalah cos min theta itu cos theta tambah I kali min sin theta. Karena sin min theta adalah min sin theta. Nah, sehingga karena ini dikurangkan itu jadi sin omega A. Mungkin di buku saya pakai alfa, sin alfa A atau A alfa, balik boleh A omega atau omega A. Tadi setelah omega jadi itu pada. Ini untuk omega yang tidak sama dengan 0, ya, tidak sama dengan 0. Jadi nah berikutnya untuk omega sama 0 tadi yang berikutnya ada untuk mencari untuk omega sama dengan 0 berapa. Jadi jawabannya selalu itu ya. Transformasi Fourier yang umum untuk omega tidak sama 0. Kalau omega sama 0 cari omeganya dimasukkan 0. Sehingga yang waktu yang tengah tadi min A sampai A tadi ya. Sebelum selesaikan tadi kan ini ya. Mana? Yang belum selesaikan. Nah, ini kan. Yang belum selesaikan ini kan. Diambil ini. Nah, digantilah omeganya 0. Kalau omega 0, di sini I kali omega kali 0 kali X, 0. E pangkat 0, 1. Ini jawabannya. Ya, jawaban dari transformasi Fourier atau Fourier transform adalah jawaban ini. Ya. Any question? Ya. Kadang-kadang kita tidak terpikir yang model yang ini. E pangkat I omega A kurang E pangkat omega per 2I. Nah, per 2I, omeganya singkirkan. Kali per omega kan. Keluarkan. Oh ya, kita absen dulu ya.
Enggak, biasa itu sudah. Kurang 20 menit, biasa sudah. Kita kan lanjut ya. Tapi saya putuskan supaya 2 video nih. Sebentar, saya itu dulu. Mana tadi sosis. Mana kehadiran nih? Kok hilang? Habis. Oh, ini attendant ya ada. Tadi saya pakai itu kan untuk yang. Oke, ini kita artinya yang tadi. Ini sekarang kita bacakan. Kita lanjut ya, supaya nanti bisa cepat 20 menit sebelumnya udah bisa pulang. Ya. Ya, yang tidak pernah masuk sama sekali ada. Semua masuk. Semua masuk ya. Oke. Jadi hari ini kita membahas apa tadi? Membahas soal latihan ya nak. Sinus for real, bahasa Indonesia for real, bahasa Prancisnya kui. Cosinus atau sinus ya. Oke, kemudian masuk dengan transformasi Fourier. Dan contoh. Kemudian latihan soal ya. Latihan soal. Kami attendant. Oke, session log. Kita lanjut ya. Jadi perjanjiannya itu Anda tidak ada tadi. Lanjut, jadi kalau mau ke itu boleh saja, tapi Iya, ya, silakan. Jadi kita sambil itu ya. Ini saya putuskan dulu. Ini sudah. Ini penting ya.